termasuk kepada pembahasan tentang adab. Adab ya, al-adab ma'al khalqi, adab terhadap makhluk. Yang pertama kali adab terhadap makhluk adalah al-walidan, adab terhadap kedua orang tua. Kemudian al-aulad, adab terhadap ya anak. Jadi berarti orang tua juga harus beradab kepada anak, ya. Tidak anak aja beradab kepada orang tua dah. Mari kita lihat ya keterangan kita di sini, keterangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Seorang muslim hendaklah dia mengimani bahwa kedua orang tuanya ya adalah orang yang telah berjasa besar kepadanya. Wajib baginya untuk berbuat baik kepada keduanya dan mentaati keduanya dan ihsan kepada keduanya. La likaunihima sababa wujudihi fahas, bukan hanya faktor sebab ya adanya anak karena ada orang tua, bukan hanya faktor itu. Kita tahu bahwasanya penyebab ada kita kan karena ada orang tua, betul, tapi bukan faktor itu saja, ya. Au likaunihima qaddama lahu minal jamil, atau kedua orang tua dia sudah memberikan ya pengorbanan yang besar, ya kebaikan yang banyak, lalu dibalasi dengan balasan yang seumpama. Bukan itu saja. Bal li'anna Allah azza wa jalla aujaba ta'atuhuma, karena Allah yang telah mewajibkan untuk mentaati keduanya. Sebab kalau sekiranya hanya kita berbuat baik karena faktor apa? Adanya kita karena ada orang tua, betul, ya. Kemudian adanya ya, kemudian karena kedua orang tua sudah memberikan hartanya kepada kita, ya betul, ya. Lalu kita harus membalasi jasa keduanya itu dengan seumpama. Bukan karena itu saja, tetapi ada yang lebih dari itu, apa? Karena perintah Allah. Apa bedanya? Apa bedanya kalau yang tadi dengan perintah Allah? Apa bedanya? Yang tadi itu kan karena faktor adanya kita karena ada orang tua. Kemudian karena faktor kebaikan yang telah ia lakukan yang banyak. Kemudian kalau yang satu lagi karena perintah Allah. Apa bedanya itu? Kalau yang pertama itu yang ditonjolkan, memang itu jelas ya. Kalau itu hanya faktor balas membalaskan, dah. Orang tua kita sudah berbaik kepada kita, kita balas. Ya, bisa jadi tidak bernilai ibadah. Ya, kalau dia hanya berbuat baik karena orang tua elok kawat dulu, berarti nilai tidak bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena membalas yang seumpama. Tetapi kalau yang satu lagi karena ini merupakan perintah Allah untuk mentaati keduanya, maka jadilah dia bernilai ibadah. Kalau hanya faktor kita berbuat baik pada orang tua, ya, karena dia sudah melahirkan, kemudian karena sudah ya mengandungnya, melahirkan, menyusui, berbuat kebaikan, lalu kita balas dengan yang seumpama, ya ini adalah manusiawi, sifat manusia. Belum tentu dia bisa bernilai ibadah. Tapi kalau yang kedua ini karena Allah yang perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada keduanya, barulah sempurnanya. Baru sempurna. Kalau hanya faktor orang mengenal jasa orang tua, ya, bukan karena Allah, karena hanya membalas saja, bisa jadi tidak bernilai ibadah. Ini bedanya suatu amalan tadi. Jadi ini bernilai ibadah. Ya. Wa kataba 'alal walad birruhma, ya, di mana Allah telah menetapkan kepada kedua orang tua, kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menggandeng dengan menyembahnya dan beribadah kepadanya. Ya.
Inilah yang Allah tetapkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini digandeng perintah menyembah Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini berlaku sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak sekali setahun sebagaimana yang dicanangkan 22 Desember ya. Hari Ibu. Hari Ayah nak ada? Ini adalah dari barat sebenarnya. Orang-orang barat tidak ada bagi mereka itu berbuat baik kecuali sekali setahun, ya. Tidak ada lagi. Suatu rahim itu tidak ada bagi mereka. Kunjung mengunjung itu tidak ada. Beda dengan kita birrul walidain. Tak pernah mengenal hari ibu atau hari ayah. Setiap hari berlaku birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14, kalau tadi surat Al-Isra ayat 23, 24. Nah, dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini diingatkanlah, baru Allah menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana ibunya telah membawanya pada masa kehamilan lemah di atas kelemahan. Kemudian wa fisaluhu fi amin, ketika dia sudah melahirkan menyapihnya selama 2 tahun, menyusui selama 2 tahun. Anisqulli wali walidaik, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ya. Bersyukur untuk kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, di sini diingatkan bahwa masa menyusui itu adalah 2 tahun. Menyusui 2 tahun. Jika tidak bisa, baru banyak susunya tidak berayi dah. Ya, setahun baru menyusui, tidak ada keluar susu lagi, maka dibantu dengan susu lain. Tapi yang paling bagus itu adalah ya 2 tahun inilah. Karena dengan menyusui 2 tahun, ya, apalagi kueknya mensu banyak susu, secara otomatis KB alami, ya, menyusui tadi. Jarang ketika masa menyusui itu hamil lagi, jarang. Kalau kuat menyusui jarang hamil. Tapi ada juga cek-cek, ya, ada juga sesuatu. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan hadis, ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi sa'alahu qailan man ahaqu bi husni suhbati, siapa yang manusia yang paling berhak, ya, aku berbuat baik kepadanya. Qala ummuk, berkata Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man, kemudian bertanya lagi, ya, ummuka, ini kali yang kedua. Kemudian bertanya lagi, thumma man, ummuka, kali yang ketiga, thumma man, yang keempat baru abuka, ibumu. Ini menunjukkan kemuliaan berbuat baik kepada ibu, baru ayah. Bukan berarti tidak berbuat baik kepada ayah, enggak. Ini menunjukkan tingginya derajat ibu dalam hal berbuat ihsan ini. Anak berbuat ihsan kepada ibunya dibandingkan dengan ayahnya, didahulukan. Kemudian dalam hadis yang lain, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat, Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa mana'a wahad, ya, dan berbuat kekejian. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup di masa jahiliyah. Wa kariha lakum qila, kemudian membenci kepada kalian 3 perkara, membenci kepada kalian qila wa qal, 3 perkara, yaitu suka dengan desas-desus, ya, wa kathratus su'al, dan banyak bicara, banyak bertanya. Banyak bertanya tapi pertanyaannya itu tidak perlu ditanyakan. Dan mereka gagal paham kau, tidak boleh, tidak boleh tu banyak tanya aja. Yang tidak perlu ditanyakan.
Ini banyak bertanya tapi pertanyaan itu tak bermanfaat. Ya. Boleh kita bertanya tapi pertanyaan kita itu bermanfaat. Nah, orang-orang filsafat suka bertanya tidak bermanfaat. Ya. Mana yang dulu telur dengan ayam? Mana dulu telur aja ayam? Nampak bingung dia. Ya, pertanyaan tidak manfaat. Maka tidak perlu dijawab. Ya. Pertanyaan yang ditanya itu hendaklah bisa kita amalkan, bermanfaat. Kalau tak ada manfaat tidak usah ditanyakan. Wa idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Banyak atau banyak kita punya harta tapi tidak kita manfaatkan, tidak kita pakai, ya, sehingga mubazir saja. Lahan-lahan demikian juga banyak orang banyak lahannya tidak manfaatkan, bagus diwakafkannya lah lahan-lahan dia tadi. Kalau dia mati nanti tidak juga akan dibawanya, karena begitu banyaknya hartanya sehingga tidak terpakai hartanya tadi, hanya menumpuk-numpuk harta saja. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian sudah bermegah-megah dengan memperbanyak ya harta sampai kalian masuk ke liang kubur. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku beritahukan sebesar-besarnya dosa? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, ini metode Nabi dalam mengajar, yaitu bertanya. Bertanyanya itu membuat sahabat penasaran. Ya, maukah kamu saya kabarkan sebesar-besarnya dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, mau. Lalu Nabi mengatakan al-isyraku billah, mensekutukan Allah, kemudian uququl walidain. Nah, ini dia syahidnya. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini dia menjadi syahidnya. Dalam hadis yang lain, ya, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan bisa seorang anak membalas jasa orang tuanya kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya itu budak, lalu dia beli, lalu dia memerdekakan, baru bisa terbalasi jasa kedua orang tua. Ketika dia mendapatkan ayah ibunya budak atau budak ya pembantu, enggak. Ya. Budak itu adalah orang yang didapatkan melalui jalan peperangan, orang kafir yang awalnya dia adalah budak, yang awal dia orang kafir yang didapatkan melalui jalan peperangan, daripada dia dibunuh maka dijadikan budak untuk diselamatkan. Budak itu tidak punya kepemilikan, ada hartanya semuanya tuannya yang punya. Ya. Oleh karena itu Islam secara berangsur-angsur membebaskan diri dari perbudakan. Tapi kalau dia muncul tidak usah tolak lah. Kalau dia muncul ada sebab peperangan, orang-orang kafir itu tawan-tawan. Kalau terjadi peperangan orang muslim dengan orang kafir lalu menang orang Islam, maka tawanan perang tadi jadi budak. Daripada dibunuh lebih baik dijadikan budak. Nah, kalau dia jadi budak, dia tidak punya kepemilikan, hartanya milik tuannya. Itu dia perbudakan tadi. Secara berangsur-angsur Islam membebaskan diri dari perbudakan. Contohnya, siapa yang melakukan pelanggaran puasa di siang hari pada bulan Ramadan, maka di antara kafaratnya adalah memerdekakan budak. Kalau tidak sebut budak, baru bentuk kafarat yang lain. Puasa 2 bulan berturut-turut kan, atau memberikan fidyah. Ini khotuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu dalil menjelaskan keutamaan jasa orang tua tadi. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah taala, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Qal, dia menjawab, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah?
al jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Kemudian ada hadis yang lain menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ja'a rajulun ilaihi, datang seorang laki-laki kepada Nabi, dia minta izin untuk ikut berperang. Ya. Lalu ketika itu apa pertanyaan Nabi kepadanya? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Iya. Kalau demikian fa fihima, ya, pergilah kalian kepada keduanya, fajahid, maka berjihadlah. Fajahid, maka itu adalah jihad. Jadi birrul walidain termasuk juga bentuk jihad. Kemudian dalam hadis yang lain, ja'a rajulun minal ansar faqal, datang seorang laki-laki di kalangan Ansar. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya syai'un?" Apakah masih ada bagiku sesuatu min birri abawai, yang aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ba'da mautihima, lah meninggal keduanya. Jadi apakah kalau kedua orang tua itu sudah meninggal, masih adakah berbuat baik kepada keduanya? Ya. Rupanya masih. Qala na'am. Nabi menjawab, "Na'am." Ya. Apa yang dilakukan? Kisalu arba, ada 4 perkara. Apabila orang tua sudah meninggal, lakukan kebaikan dengan 4 perkara. Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Ini yang pertama. Mendoakan keduanya dan istighfar. Mendoakan keduanya dan mengistighfarkannya. Jika dia sudah meninggal, maka di antara hal yang disyariatkan oleh Allah kepada anak adalah mendoakan dan mengistighfarkan. Yang pertama. Yang kedua adalah wa infadu ahdihima, yaitu dengan menepati janji keduanya. Mungkin ada wasiat-wasiat yang akan ditunaikan, maka kita tepati. Yang ketiga, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman keduanya. Siapa teman ayah kita yang paling dekat? Carinya. Siapa teman ibu kita yang paling dekat? Apakah dia masih hidup atau tidak, kan? Cari. Memuliakan teman-temannya. Yang keempat, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibaliha. Yang keempat itu silaturahim yang mana dulu silaturahim itu tidak terjalin melainkan dengan orang tua. Umpamanya silaturahim ke keluarga ayah, adiknya, ya, saudaranya, atau silaturahim ke keluarga ibu. 2 bentuk silaturahim, silaturahim dari kepada pihak ayah atau kepada pihak ibu, ya. Ini adalah dulu ketika orang tua masih hidup, dialah yang membawa kita ke rumahnya. Dia yang membawa kita. Sekarang ketika dia telah tiada, maka kita yang datang ke situ untuk mengunjunginya. Di mana silaturahim ini sudah mulai kurang di masyarakat kita, ya. Sudah mulai kurang. Ini ajaran agama kita mengajarkan silaturahim walaupun sudah meninggal orang tua kita, tetap cara berbuat baik kepada yang masih ada. Itulah dia beberapa hadis, ayat-ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dari keterangan tadi disimpulkan bahwa adab-adab yang berhubungan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, yang pertama, ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi. Ya. Yang pertama ada mentaati keduanya dalam setiap apa yang dia perintahkan. Mentaati keduanya dalam setiap apa yang dia perintahkan. Au yanhiyani anhu. Ya, atau mentaati keduanya dalam hal yang dia larang. Mimma laysa fihi ma'siyah. Selagi tidak mengandung dosa. Kalau orang tua kita menyuruh membuat dosa, tak boleh. Yo ngantan bo bek ke dukun je. Jajaknya wa goncang bo cek. Kama mak. Entan mu ke dukun. Kan maksiat itu. Apa sikap kita? Kalau ke dukun ya boy
minta maaf dulu. Kalau kau dukun tu kan nak boleh jaga mawak tu. Dalam hal ini maka tidak ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Kabidan aja Pak. Dukun tu kan anu je tu. Orang elok je tu, buya je. Kan ke buya je. Iya buya, tetapi cara yang dilakukan tidak benar. Ya, seperti bedah ayam, ya. Ada solok ke bedah ayam? Lain. Semua di padang-padang aja. Karena sudah ada diiklankan orang bedah ayam ini mampu menyembuhkan semua penyakit. Sama lebih spesialis dari dokter spesialis. Ya, orang bedah ayam ini. Maka kita tidak mau. Kalau orang tua kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, kita tidak mau. Kita taat kepadanya tapi dalam hal yang baik. Tentu caranya kita menolak juga dengan cara yang baik, ya. Karena mungkin saja ilmunya tidak ada, kita sampaikan dengan lemah lembut, ya. Dengan adab kita sampaikan. Bahkan di dalam ayat dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memaksamu untuk mensekutukan aku yang tidak ada dengannya ilmu, maka jangan kamu taati keduanya. Jangan kamu taati keduanya dalam hal tersebut. Tidak ada dikatakan oleh Allah wa la tu'ikhuma, jangan kamu durhakai keduanya. Tapi jangan kamu taati keduanya dalam hal itu. Bukan jangan kamu durhakai, ya. Tapi taati. Kemudian wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia dengan ma'ruf. Kalau sekiranya antara anak dan orang tua berbeda agama, maka tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hal apa? Urusan dunia. Kok sakit dilihat, ya. Kekurangan harta dibantu, kan urusan dunia tadi. Ketaatan itu kuncinya dalam hal ma'ruf. Yang kedua adalah tauqiruhuma wa ta'zimu sya'nihima, memuliakan keduanya dan membesarkan, mengagungkan urusan keduanya. Kita tahu orang tua kita, orang tua yang sabar dalam mendidik anak segala macam, ya kita muliakan dia. Teringat kita akan kebaikan-kebaikannya. Wa khafdul janah lahuma, merendahkan hati kita terhadap keduanya, tidak boleh meninggikan suara kita tidak boleh tinggi dari suara dia, ya. Wa takrimuhuma bil qawli wal fi'li, memuliakan dia dengan perkataan dan perbuatan, ya, dengan kata-kata dan perbuatan, memujinya, ya, dengan kata-kata dan dengan perbuatan yang bisa kita lakukan. Fala yanharhuma, tidak boleh dia membentak keduanya. Ya, sebagian anak kan nampak orang tuanya sudah latah, dibentaknya. Ya. Makanya ketika orang tua sudah lanjut usia, ya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ini kan ketika sudah lanjut usia. Apabila salah satu kedua orang tuamu sudah lanjut usia atau keduanya atau salah satunya, jangan kamu bentak keduanya. Biasanya anak bisa membentak orang tua kan kalau tua orang tuanya. Kalau masih tegap, orang tuanya kamu nampaknya kan. Makanya ayat ini sesuai dengan akal pemikiran, juga bisa sesuai dengan akal dan pemikiran manusia. Kenapa ayat itu mengatakan imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma? Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau keduanya sudah lanjut usia, jangan kamu katakan falatan harhuma, jangan kamu hadik keduanya, bentak, atau jangan kamu katakan wa qul lahuma qaulan karima. Karena kalau orang tua ketika masih muda, anak biasanya tidak mau untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau lanjut usia, kadang-kadang karena ini tidak sabar menghadapi orang tuanya, muncul kata-kata yang tidak baik, membentaknya, menghadiknya. Ini kawan fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wala yarfa' sautahu fawqa sautihima, tidak boleh anak meninggikan suaranya di atas suara kedua orang tuanya. Biasa kita meninggikan suara. Makanya untuk mendidik anak, kalau ada tinggi suara anak, awak sampaikan kepadanya, tinggi suara anak. Tidak boleh suara kamu, tidak boleh tinggi dari suara abi. Kalau nak disampaikan kepada anak, nak akan tahunya dah. Namun ketika kita membiarkan pembiaran untuk tinggi suara anak awak dari ketek, kita biarkan dia, akhirnya dia menganggap itu boleh. Sampai nanti ketika dia sudah dewasa, tinggi dia suaranya pada awak. Maka untuk menterapinya, ketika nampak tinggi suara anak dari kita, tidak boleh tinggi suara dari abi anak ya. Besok masih diulangnya, ingatkan terus. Terbentuklah karakter tarbiyah anak tadi. Jadi kalau kita biarkan, ya sudah terbiasa nanti tinggi suaranya dari suara kita. Kalau sudah terdidik, masya Allah, dia akan berpikir karena abinya mengajarkannya suaranya merendahkan suara, tak boleh suaranya tinggi dari suara abinya. Ini sering terlupa bagi kita, yang terlupa. Wala yamshi amamahuma, tidak boleh berjalan di depan keduanya. Kalau ada sama-sama berjalan, anak tidak boleh di depan kita. Sikor dulu, sama aja nak. Ingatkan, kecuali kalau ingin bermain, dululah. Ini mesti diajarkan, ya, karena dia bagian dari adab. Wala yu'thir alaihima raw zaujatan wala waladan, wala ya, tidak boleh dia melebih utamakan istrinya atau anaknya dibandingkan orang tua. Orang tua dibelakangkan, ya. Istrinya diberikan hak dulu, baru orang tuanya. Ini juga perlu kita perhatikan. Wala yad'uhuma bismihima, tidak boleh memanggil kedua orang tua dengan namanya. Manggil orang tua ayah ibu jangan namanya, ya. Tapi bal biya abi wa ya ummi, panggillah dengan ya abi ya ummi. Wala yusafir illa bi iznihima, tidak boleh safar kecuali dengan izin keduanya. Safar, mengadakan perjalanan, minta izin kepada keduanya tadi, dan mengharapkan keredaan keduanya. Bagaimana kalau menuntut ilmu buya? Ya, tak boleh buat belajarnya tu. Itu ilmu keluar daerah. Lihat dulu apa pertimbangan orang tua kita. Apa pertimbangannya? Mungkin dia sendiri, ya, atau bagaimana? Yakinkan dia dulu. Karena apabila perjalanan kita bersama keredaan orang tua, insya Allah akan diberkati oleh Allah. Tapi perjalanan kita tidak atas reda orang tua, ya, tidak akan diberkati oleh Allah. Berikutnya adalah yang ketiga, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu. Ya, berbuat baik kepada keduanya dengan setiap apa yang ia lakukan melalui tangannya. Wa tattasi'u lahu taqatuhu min anwa'il birr, meluaskan untuknya dari berbagai macam kebajikan dan ihsan. Ka'it'amihima, seperti memberi makan keduanya, wa kiswatihima, dan memberikan pakaian. Jadi antara hak anak nanti mungkin ketika sudah lanjut usia, ya, memberikan makan keduanya dan memberikan pakaian, mengobati penyakitnya jika dia sakit, ya, menolak al-adza anhu, menolak suatu yang menyakiti dirinya, mengadakan pembelaan terhadap suatu yang menyakiti dirinya. Yang keempat adalah silaturahim allati la rahimam, silaturahim yang tidak ada rahim itu terwujud dulunya kecuali dari sisi keduanya. Maka sang anak, ya, wajib atau disyariatkan untuk mendoakan orang tuanya, mohonkan ampun, ya, terhadap keduanya dan menepati janji-janjinya, dan silaturahim. Kalau sekiranya orang tua sudah meninggal dunia, dia sang anak lagi yang silaturahim kepada keluarga orang tuanya. Kalau dulu kan orang tuanya yang bawa anaknya, kan yang kita perlu membawa anak-anak kita ke keluarga kita, ke pihak ayah, pihak ibu. Kalau tidak tahunya lah, ya, kalau tidak tahu,
Nah, ketika dia sudah meninggal, maka kita lagi yang langsung silaturahim kepada keluarga ayah dan keluarga ibu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pesan kita, yaitu baru satu, yaitu adab terhadap kedua orang tua. Insyaallah nanti akan adab terhadap anak. Apa ada pertanyaan? Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.